Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa kembali bertatap muka dalam mata kuliah Islam disiplin ilmu. Ya, tak lupa pula salawat dan salam kita anturkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir yang Allah utus sebagai suri tauladan bagi kita semua. Baik, Nanda sekalian, pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang integrasi ilmu agama dengan ilmu pengetahuannya secara umum. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang integrasi Islam dalam ilmu pendidikan. Nah, sudah tampil ya di layarnya masing-masing. Baik, jadi integrasi Islam dalam ilmu pendidikan. Kali ini kita akan bahas mengenai komponen dalam pendidikan. Nah, ada yang tahu apa saja yang termasuk dalam komponen pendidikan? Coba disebutkan. Siapa yang bisa? Saya Bunda. Ya. Tujuan pendidikan, kurikulum, metode, sarana prasarana, dan peserta didik. Iya. Jadi komponen dalam pendidikan seperti yang tadi disebutkan oleh temannya itu antara lain saja ya. Karena komponen pendidikan itu ada banyak, termasuk di dalamnya ada pendidik tentunya, ya kan, selain peserta didik. Nah, masing-masing komponen dalam pendidikan itu mempunyai peran yang penting. Artinya bahwa ketika salah satu komponennya tidak ada, maka pendidikan tidak bisa berjalan dengan efektif. Nah, selanjutnya capaian pembelajaran yang ingin kita dapatkan pada materi ini yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang integrasi Islam dalam ilmu pendidikan yang terkait dengan komponen pendidikan. Jadi di antara tadi yang disebutkan, kita akan bahas dua komponen yang dianggap sentral, yaitu pendidik dan peserta didik. Nah, siapakah yang dimaksud pendidik? Nah, di sini kita lihat dulu definisi dari pendidik. Ada beberapa definisi. Yang pertama, dalam KBBI, nah, pendidik itu disebut ya orang yang mendidik, dalam artian orang yang melakukan kegiatan dalam pendidikan. Nah, kemudian dalam undang-undang dikatakan guru atau pendidik itu adalah orang yang profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini, jalur pendidikan formal, dasar maupun pendidikan menengah. Nah, kemudian di sini ada menurut pakar pendidikan, antara lain Zakiyah Derajat, yang menjelaskan bahwa pendidik itu adalah individu yang akan memenuhi kebutuhan pengetahuan, sikap, dan tingkah laku peserta didik. Nah, kemudian menurut Marimba, pendidik itu ya orang yang memikul
pertanggungjawaban sebagai seorang pendidik, yaitu manusia dewasa yang karena hak dan kewajibannya bertanggung jawab tentang pendidikan peserta didik. Nah, sehingga dari definisi ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa secara umum yang dimaksud pendidik itu adalah orang yang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan peserta didik, baik dari segi pengetahuan, sikap, maupun tingkah laku. Nah, selanjutnya, bagaimana pendidik dalam pandangan Islam? Ya, bagaimana pendidik menurut Al-Quran, menurut hadis? Jadi pendidik di sini dibagi menjadi dua. Ada pendidik kodrat, ada pendidik jabatan. Nah, pendidik kodrat yang dimaksud di sini adalah orang tua. Nah, orang tua disebut sebagai pendidik kodrat karena orang tua mempunyai hubungan darah dengan anak. Nah, orang tua sebagai pendidik kodrat itu merupakan amanah dan tugas langsung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Maha Pendidik. Ya, sesuai dengan firman-Nya dalam surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, berdasarkan ayat tersebut, dapat dikatakan bahwa orang tua yang beriman itu otomatis akan menjadi pendidik kodrat, ya, otomatis menjadi pendidik kodrat. Yang mana ia harus bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya. Ya, tanpa harus menempuh pendidikan profesi pendidik, tanpa harus mempunyai ijazah tertentu, tanpa diberikan honor oleh siapapun, ya, ia harus melaksanakan tugas mendidiknya dengan sungguh-sungguh. Karena ia harus mempertanggungjawabkan hal tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu orang tua harus melakukan aktivitas dan berupaya agar keluarganya, ya, bisa menjadi orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika orang tua tidak menjalankan tugas mendidik dengan baik, ya, dengan sungguh-sungguh, maka anak itu akan bisa berkembang tetapi tidak sesuai dengan harapan. Ya, bahkan fitrah diniyah yang dimiliki oleh anak, potensi dasar yang dimiliki oleh anak itu bisa bergeser. Kan sebagaimana sabda Rasulullah, kullu mauludi yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Artinya bahwa setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah, orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Nah, maka dari sini kita bisa melihat bagaimana peran besar, ya, orang tua terhadap pendidikan anak. Nah, karena orang tua tidak punya cukup kemampuan, waktu, dan segalanya untuk memberikan atau untuk memenuhi, ya, kebutuhan pendidikan anaknya, maka mereka membutuhkan orang lain untuk membantunya. Nah, orang lain inilah yang disebut sebagai pendidik jabatan. Ya, guru, dosen, kepala sekolah, dan seterusnya. Orang-orang yang memang dengan sengaja menempuh pendidikan, ya, untuk menjadi seorang pendidik yang mempunyai ijazah. Nah, orang-orang ini mendapatkan tanggung jawab dari orang tua, ya, untuk
memberikan pendidikan yang terbaik bagi seseorang. Maka dari itu, orang-orang yang berilmu, guru, ya, didik, kepala sekolah dan seterusnya, itu punya kedudukan yang tinggi di dalam Islam. Ya, sebagaimana potongan ayat dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, di mana di situ Allah mengatakan bahwa yarfa'ullahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan juga orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Artinya bahwa ya orang-orang yang beriman dan berilmu itu punya posisi yang khusus ya di dalam Islam. Nah, kemudian selain tadi pendidik itu ada beberapa istilah di sini yang juga merujuk kepada pendidik atau guru ya. Ada murabbi, ada muallim, ada muaddib, ada mudarris dan ada mursyid. Nah, yang membedakan adalah tugas-tugas daripada istilah-istilah berikut ya. Jadi murabbi itu berarti guru yang mana dia itu senantiasa mempersiapkan ya peserta didik untuk bisa menghasilkan suatu kreasi yang mana kreasinya itu akan diatur, akan dipelihara agar tidak membuat dampak yang buruk bagi diri sendiri dan orang lain. Ya. Nah, itu murabbi. Jadi murabbi diibaratkan sebagai petani yang mana dia menanam bibit, kemudian memelihara tanamannya dengan baik sampai kemudian memetik hasilnya. Itu murabbi. Nah, kemudian ada muallim. Nah, muallim itu adalah orang yang menguasai ilmu, yang mana ia dapat menyampaikan dan mengembangkan ilmu itu dengan baik sehingga orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Biasa kita kenal dengan transfer of knowledge ya. Orang yang mampu transfer pengetahuan. Itu muallim. Kemudian ada muaddib. Muaddib itu adalah guru yang mengajarkan bagaimana orang bisa menjadi lebih beradab. Nah, kemudian ada mudarris. Mudarris itu orang yang mengajarkan satu pelajaran ya dirasah. Dan ada mursyid. Nah, mursyid itu adalah orang yang bisa dijadikan model, dijadikan panutan, teladan oleh murid-muridnya. Nah, mursyid ini sebetulnya lebih banyak digunakan dalam sistem pengajaran sufi ya, mursyid. Nah, berdasarkan apa yang tadi kita bahas, maka bisa kita simpulkan bahwa pendidik dalam perspektif Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak didiknya yang meliputi aspek jasmani dan rohani, baik kognitif, pengetahuan, afektif, sikap, dan juga psikomotorik atau tingkah laku, yang menuntunnya ke arah yang lebih baik dan mengantarkannya untuk mendekatkan diri kepada Allah sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Nah, baik Nanda, sebelum kita lanjut, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Saya ingin bertanya, Bunda. Ya, silakan Aldi. Ada beberapa istilah yang tadi dikemukakan terkait dengan guru atau pendidik. Yang ingin saya tanyakan adalah tentang istilah ustaz. Apakah ustaz itu juga masuk pada kategori pendidik, Bunda? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, pertanyaan yang sangat menarik bagi kita. Kenapa? Karena justru kita lebih sering dengar kata ustadz ya dibanding yang lainnya yang tadi kita sebutkan. Nah, apakah ustadz ini masuk kategori pendidik atau bukan?
Kalau jawabannya ya tentu masuk ya, iya. Dia Ustadz itu adalah guru, Ustadz itu adalah pendidik, ya. Tapi guru yang bagaimana? Nah, guru yang istimewa, ya, pendidik yang istimewa, Ustadz itu. Kenapa dikatakan Ustadz pendidik yang istimewa? Karena ia juga seorang mudarris, ya, ia mengajarkan satu pelajaran. Ia seorang mu'alim, ia menguasai ilmu dan menyampaikannya kepada orang lain agar orang lain yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Ia juga seorang mu'adib, ya. Dia mengajarkan orang lain untuk bisa menjadi lebih beradab. Ya. Dia juga seorang murabbi, artinya pendidik yang komplit. Dan Ustadz itu punya kapasitas ilmu dan akhlak, ya, yang terlibat dalam proses pembinaan dan juga keteladanan. Ya. Nah, jadi Ustadz itu ya pendidik yang istimewa, seperti yang tadi saya sebutkan. Oke, baik ya, kita lanjutkan. Nah, peserta didik. Siapakah yang dimaksud dengan peserta didik? Nah, kita bisa lihat beberapa definisi yang terkait. Ada beberapa definisi di sini. Menurut undang-undang, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Nah, kemudian menurut beberapa pakar pendidikan, Omar Hamalik mengatakan bahwa ya peserta didik itu ya salah satu bagian dari komponen pengajaran atau pendidikan. Menurut Abu Ahmadi, peserta didik itu adalah orang yang belum dewasa, yang memerlukan usaha, bantuan, bimbingan untuk menjadi dewasa, agar bisa melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Tuhan, sebagai umat manusia, sebagai warga negara, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai satu pribadi atau individu. Kemudian menurut Samsul Nizar, peserta didik itu adalah orang yang dikembangkan. Nah, berdasarkan definisi-definisi itu, kita bisa simpulkan bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat atau orang pada umumnya yang mau berkembang, tentu dengan bantuan dari orang lain. Dan itu sejalan dengan apa yang Allah ungkapkan dalam Al-Quran. Ya, surah Saba ayat 28. Wama arsalnaka illa kafatal linnas basyira wa nadhira walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutus kamu, ya, Muhammad, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya, jadi yang dimaksud kamu di situ adalah Muhammad, yang diutus oleh Allah sebagai apa? Sebagai pendidik. Kepada siapa? Kepada umat manusia seluruhnya. Berarti peserta didik adalah umat manusia secara keseluruhan. Umat manusia yang sepanjang hayatnya selalu ada dalam perkembangan. Jadi bukan hanya anak-anak yang sedang dalam masa sekolah ataupun dalam masa pengasuhan orang tuanya, tetapi mencakup manusia secara keseluruhannya. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa ya peserta didik dalam Islam itu adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan yang menjadi manusia mempunyai ilmu, iman, apalagi takwa, berakhlak mulia, sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai abdun atau hamba kepada Allah dan juga sebagai khalifahnya sesuai dengan tujuan manusia itu diciptakan. Nah, baik teman sekalian, jadi berdasarkan apa yang tadi sudah kita paparkan, jadi melalui integrasi Islam ya dalam ilmu pendidikan itu, kita bisa
menjelaskan, kita bisa meluruskan ya persepsi yang kadang keliru di masyarakat, termasuk dalam hal pendidik dan peserta didik ini. Dalam masyarakat, pendidik itu biasanya dianggap hanya sebatas ya guru yang mengajar di sekolah, dosen yang mengajar di kampus. Ya. Nah, begitu juga peserta didik. Ya. Dianggap bahwa peserta didik itu ya anak sekolah pada umumnya. Ya. Anak yang duduk di bangku sekolah, dosis mahasiswa yang berada di bangku kuliah. Nah, ketika kita mengembalikan satu ilmu kepada sumbernya, yaitu Al-Quran dan hadis, maka semua orang bisa menjadi pendidik. Kalau bukan pendidik jabatan, ya pendidik kodrat atau orang tua. Begitu juga dengan peserta didik. Semua orang adalah peserta didik. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia selalu ingin mengembangkan dirinya. Ya, bahkan pendidik pun itu bisa menjadi peserta didik. Selama kita hidup kan kita senantiasa mau berkembang, ya, mau menjadi orang yang lebih baik. Nah, jadi seperti itulah bagaimana integrasi ilmu dalam hal ini adalah integrasi Islam dalam ilmu pendidikan. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mari kita akhiri kuliah kita hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.